Dengan masuknya One Piece ke arc terakhirnya, villain terbesar saat ini yakni pemerintah dunia akan menjadi sorotan. Khususnya Im Sama dan para Gorosei. Kita tahu bahwa mereka sangat kuat. Dan pada saat yang sama, mereka merupakan kekuatan besar yang benar-benar mengubah dunia sekitar 800 tahun yang lalu. Saat ini, mereka masih berdiri, dan menyebabkan berbagai masalah bagi Luffy dan semua bajak laut generasi baru lainnya, yang sudah mati-matian mencari kebenaran dan berpotensi mengubah dunia selamanya. Meskipun para Gorosei digambarkan sebagai kelompok yang kompak, mungkin saja ada kelemahan dalam barisan mereka, yang merupakan seorang pengkhianat. Seperti kelompok-kelompok lainnya di One Piece, yang memiliki seorang pengkhianat. Ini mungkin sulit dipercaya oleh para fans, tetapi ada cukup petunjuk yang menunjukkan bahwa ini sebenarnya adalah kemungkinan yang kuat. Ketika One Piece sampai pada arc Egghead, kita diperlihatkan beberapa pengkhianat di dalam arc ini. Pengkhianat pertama yang dilihat dalam arc Egghead adalah Stacy. Dia datang bersama dengan anggota CP0 lainnya, namun akhirnya Stacy mengkhianati mereka. Karena sebenarnya Stacy adalah orangnya Vegapunk, dan sangat setia kepadanya. Karena dia adalah kloningan yang diciptakan oleh Vegapunk. Stacy adalah pengkhianat pertama yang kita lihat dalam arc ini. Namun, dia jelas bukan yang terakhir. Setelah Stacy, ada pengkhianat lain dan merupakan pengkhianat terbesar di Egghead. Pengkhianat ini berada dalam jajaran satelit Vegapunk itu sendiri. Pengkhianat ini adalah York, yang merupakan representasi dari keserakahan Vegapunk. York ternyata telah berhubungan dengan pemerintah dunia sebelumnya, dan diketahui bahwa York ingin menjadi seorang Tenryubito. Dan karena alasan itu, dia memberikan semua informasi yang berkaitan dengan penelitian Vegapunk, dan studi rahasia yang dilakukan Vegapunk kepada pemerintah dunia. Dialah yang bertanggung jawab memimpin penyelidikan Chip Herpol ke Egghead, dan juga menjadi alasan mengapa Egghead menjadi sasaran. Dan itu saja belum cukup. York juga bertanggung jawab atas pencurian Mother Flame, dan mengirimkannya dengan aman kepada pemerintah dunia, yang kemudian digunakan Im Sama untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Sejauh ini, kita telah melihat dua pengkhianat di arc ini. Tetapi mungkin juga ada satu lagi pengkhianatan dalam arc ini, yang termasuk dalam jajaran Gorosei. Mengingat Oda suka mengasosiasikan suatu tema dalam arc tertentu, bisa jadi, tema pada arc ini adalah pengkhianatan. Teori tentang pengkhianatan Gorosei, sebenarnya memiliki dasar argumen yang cukup kuat. Kita harus ingat bahwa di chapter 1116, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Vegapunk menyebutkan bahwa dia mengetahui bagian dari Mother Flame, telah dicuri darinya, dan diserahkan kepada pemerintah dunia. Menurut York, Vegapunk seharusnya tidak mengetahui hal itu, karena York tidak mengunggah bagian ingatannya ke Punk Records. Vegapunk Stella biasanya hanya mengetahui apa yang dilakukan para satelit Vegapunk, ketika mereka melakukan sinkronisasi bersama di penghujung hari. Faktanya, York sendiri mulai mempertanyakan bagaimana Vegapunk bisa mengetahuinya. York bahkan menyebutkan bahwa Vegapunk terkejut, saat York mengungkapkan kepada Vegapunk bahwa dirinya adalah pengkhianat. York mulai menebak-nebak segala kemungkinan yang terjadi. Dan York berasumsi bahwa Vegapunk sebenarnya sedang berakting, ketika dia ditangkap olehnya. York merasa sulit untuk percaya bahwa Vegapunk akan melakukan itu. Karena dia tahu bahwa Vegapunk adalah aktor yang buruk. Namun, implikasinya di sini jelas, bahwa Vegapunk sudah menyadari apa yang sedang terjadi. Kesimpulan yang diambil York di sini adalah, Vegapunk pasti mengetahuinya dari orang lain. Vegapunk tidak mungkin mengetahuinya dari tragedi di Lulusia, tanpa benar-benar mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi di sana. Tanpa informasi dari orang lain, mustahil Vegapunk sampai mengetahui semua ini. Hal menarik lainnya yang perlu diperhatikan di sini adalah Vegapunk menyembunyikan Haishin Denden Mushi. Jika dia merasa tidak akan ada orang yang datang ke pulau itu, dia tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan Haishin Denden Mushi tersebut. Sekali lagi, hal ini dibenarkan oleh York sendiri. Dia dengan jelas menyebutkan bahwa dia tidak akan menyembunyikan Haishin Denden Mushi seperti yang Vegapunk lakukan, jika dia tidak mengetahui akan ada serangan dari pemerintah dunia. Fakta bahwa Vegapunk menyembunyikan Haishin Denden Mushi, menunjukkan bahwa sebenarnya Vegapunk sudah tahu tentang apa yang akan terjadi. Semua ini kemudian terhubung dengan percakapan Vegapunk dengan Dragon, di mana Vegapunk dengan jelas menyebutkan bahwa dia merasa sebentar lagi akan mati. Mengingat bagaimana semua hal telah terjadi, sangat mungkin ada pengkhianat di jajaran pemerintah dunia. Pengkhianatan ini bisa dilakukan siapa saja, dan bahkan bisa saja Tenryubito yang melakukannya. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua orang tahu tentang Mother Flame, tragedi Lulusia, atau rencana rahasia pemerintah dunia. Orang-orang yang mengetahui hal ini adalah para Gorosei dan Im Sama.
Tentu saja Im Sama tidak bisa diikut-sertakan atas pengkhianatan ini, karena dia adalah villain utamanya. Yang artinya salah satu Gorosei kemungkinan besar adalah pengkhianatnya. Di sini Oda bisa memilih opsi siapapun. Tapi yang paling mungkin menjadi seorang pengkhianat adalah Saint Shepherd Jupiter. Ada banyak alasan mengapa Jupiter bisa menjadi pengkhianat pemerintah dunia. Hal pertama yang perlu diketahui adalah bahwa setiap anggota Gorosei memiliki kekuatan yokai. Saint Jupiter adalah satu-satunya yang tidak memiliki kekuatan yokai. Kekuatannya hanyalah cacing pasir, yang hanya merupakan makhluk fantasi dan bukan yokai yang sebenarnya. Dia juga satu-satunya yang namanya tidak tertulis dalam kanji. Pada saat yang sama, dia memiliki tanda X di kepalanya, yang mungkin merupakan petunjuk dari Oda mengenai siapa pengkhianat itu. Namun yang paling penting, di Pulau Egghead, Jupiter belum melakukan pergerakan sebanyak yang dilakukan para Gorosei lainnya. Semua Gorosei, dalam beberapa hal memainkan peran utama. Namun Jupiter justru santai saja. Misalnya, Saint Mars yang memilih fokus di Labofest dari awal untuk menghentikan siaran Vegapunk. Saint Nusjuro memilih menyerang Pasifista, lalu dia juga memotong Labofest menjadi dua. Saint Saturnus bahkan datang ke Egghead duluan, dan telah berperang melawan Luffy sejak awal. Sementara Saint Warkuri terus mengejar Luffy dan bertarung dengannya hingga sekarang. Satu-satunya yang belum berbuat banyak hingga saat ini adalah Jupiter. Di chapter sebelumnya, agen Chipperpol terlihat turun dari Labofest ke Fabriofest. Bagi para Gorosei lainnya, orang-orang ini adalah serangga yang tidak mereka pedulikan sama sekali. Namun, Jupiter justru berusaha keras untuk menyelamatkan nyawa mereka, menggunakan kekuatan hisapnya. Apa yang dilakukan Jupiter itu menimbulkan tanda tanya besar. Kemudian, kita juga dapat mempertimbangkan persamaan yang Oda gambarkan antara Im Sama serta para Gorosei dengan Doflamingo serta para perwiranya. Ada persamaan yang sangat berbeda yang digambarkan di sini. Baik Im Sama maupun Doflamingo, keduanya membuat orang-orang berlutut di depan mereka. Dalam kasus Doflamingo, ada 4 perwira yang berlutut di depannya. Sementara dalam kasus Im Sama, ada 5 Gorosei. Hal ini bisa menjadi petunjuk bahwa salah satu Gorosei adalah pengkhianat. Sama seperti Corazon yang menjadi pengkhianat di keluarga Don Quixote. Dan sama seperti Doflamingo, Im Sama mungkin hanya memiliki 4 orang yang benar-benar setia kepadanya. Sementara yang satunya merupakan seorang pengkhianat, sama seperti Corazon. Memang, semua ini mungkin baru sebatas dugaan saja. Tetapi bisa saja dugaan ini juga benar. Kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya.